Asbo Multiverse, we talk about everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbo Multiverse, we talk about everything. Ngobrol pintar, ngobrol beragam. Kali ini kita akan membuka cakrawala pemikiran, ngobrol santai seputar tentang manusia, kehidupan, dan alam semesta. Gue Adi, kali ini ditemenin oleh Mas Bayu. Sebagai herbalis 10 tahun berkecimpung dan luar biasa pengalaman beliau. Kali ini kita akan ngobrol banyak hal mengenai tentang segala hal. Berbicara tentang kesehatan dan berbicara tentang kehidupan alam semesta. Menurut penelitian luar biasa bahwa 10 tahun dan 20 tahun akan datang kita akan menghadapi krisis pangan, krisis air dan krisis udara. Mungkin Mas, bagaimana menurut Mas mengenai tentang masa depan dunia ini yang dikuasai oleh banyak faktor, dan kali ini juga banyak kerusakan alam yang kita lihat. Bukan hanya alam itu sendiri, coba termasuk juga manusia, termasuk juga alam semesta dan kehidupan yang saling terkait. Sebetulnya kita awali dari the beginning of nature sebetulnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang nature atau alam ini, itu hari ini banyak masyarakat yang sebetulnya sudah terpisah dengan hukum alam gitu. Jadi kalau kita masuk pada spektrum pandemik hari ini gitu, di mana kemarin bikin kolaps sistem rumah sakit kita, kemudian juga bikin kepanikan atau social anxiety. Ini adalah salah satu, bisa dibilang ada dua sisi gitu. Yang pertama sisi positif dan yang kedua adalah sisi negatifnya gitu. Tapi saya orang yang selalu bicara dari sisi bahwa segala sesuatu termasuk hal yang paling buruk pun itu sebenarnya kita punya sudut pandang yang positif gitu. Tidak semuanya itu kita lihat dari negatif gitu. Justru ketika kita menghadapi spektrum pandemik seperti ini, itu ada satu positifnya, di mana hari ini banyak manusia yang akhirnya ngerti tentang makhluk kecil seperti mikrobiom gitu, kemudian virus itu, patogen gitu, bahkan biologi molekuler itu akhirnya ini jadi lebih familiar itu, termasuk vaksin segala macam, terlepas dari pro dan kontranya. Tapi dari satu hal itu aku ingin menyampaikan bahwa inilah ketika manusia itu environment atau lingkungan itu rusak dan kemudian terjadi entropi atau pemanasan ya, karena memang dampak dari polusi yang kemudian menghiasi jalanan kita hari ini di ibu kota dan juga di kota-kota besar di Indonesia. Ini menjadi catatan bagi kita sebetulnya. Dan ini menjadikan wajah bahwa kehidupan modern hari ini kita terpisah dari nature, dari alam gitu, dari hukum alam, dari kebiasaan-kebiasaan. Karena munculnya penyakit, munculnya wabah itu sebenarnya karena ada rusaknya environment, terlepas dari hal yang lainnya. Tapi kita perlu melakukan evaluasi bahwa ada sesuatu yang kemudian kita perlu memperbaiki itu. Sebagai contoh hari ini sampah ya, sampah itu kemudian sampah plastik terutama itu mengotori itu, kemudian polusi gitu, kemudian ruang hijau juga minim sekali karena pembangunan environment atau lingkungan itu juga tidak memperhatikan aspek nature tadi gitu. Jadi ini menjadi satu catatan sebetulnya. Jadi kalau kita melihat situasi hari ini, dan dampaknya adalah kepada manusia modern ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa orang yang sehat di abad modern ini menjadi makhluk yang langka. Gitu sih sebetulnya. Jadi ini menjadi catatan, dan mudah-mudahan apa yang bisa kita perbuat adalah bagaimana kita mencari akar masalah dari permasalahan ini sehingga kita bisa merubahnya menjadi lebih bagus. Gitu sih sebetulnya. Kalau kita tarik sebenarnya mengenai penjelasan Mas tadi itu mengenai tentang makrokosmos dan mikrokosmos, itu sebenarnya kalau kita kaji dari sisi filsafat, bahkan dari sisi agama mungkin, kita melihat bahwa sebenarnya itu manusia itu sebuah makhluk yang mikrokosmos dan alam semesta ini sebagai makrokosmos. Dan Al-Quran juga menyinggung tentang hal itu, bahwa barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita lihat manusia dan alam semesta itu memang saling terkait, di mana dulu nenek moyang kita atau orang-orang tua kita itu kalau kita sakit mereka mengambil makanan itu dari alam, dan pengobatannya pun juga dari alam. Racikan-racikan yang disediakan itu juga dari alam. Artinya memang manusia ini tidak bisa lepas dari hukum alam. Meskipun ada perkembangan industri, teknologi ataupun sains, itu hanya bagian dari mediumnya saja.
Tapi secara asalnya itu sebenarnya tidak bisa terlepas dari hukum alam. Tadi yang Mas juga singgung mengenai tentang hukum alam itu, bahwa memang manusia ini saling terkait. Tadi ada makhluk hidup alam ini, ada sesuatu yang kecil, ada yang sesuatu yang besar, dan itu saling terkait. Manusia dan kehidupan alam semesta ini memang luar biasa kita melihat. Dan kita melihat bahwa perkembangan industri, perkembangan teknologi justru memberikan dampak yang luar biasa dari sisi kesehatan manusia, dari sisi dampak negatifnya. Meskipun banyak hal yang sisi positifnya, juga ada dampak-dampak negatifnya. Kita lihat bahwa perkembangan industri ini justru melihat dari sisi negatifnya dulu ya. Kita melihat dari sisi negatifnya bahwa perkembangan industri ini justru perkembangan teknologi, perkembangan sains dan teknologi ini kita melihat bahwa manusia justru banyak yang sakit, justru banyak yang mereka tidak memberikan penghidupan yang layak. Kita lihat juga sektor-sektor ekonomi dikuasai oleh dikuasai oleh segelintir orang, bahkan yang orang-orang terdahulu yang tidak bisa mengakses, banyak yang tidak bisa mengakses. Bagaimana pandangan menurut Mas? Kalau sebenarnya gini, jadi ini satu problem ya. Jadi di dalam problem dari kedokteran kita itu adalah dengan semakin canggihnya ilmu kedokteran segala macam, ternyata tidak berbanding lurus dengan kualitas dan mutu kesehatan masyarakat gitu. Contohnya ketika ada satu rumah sakit dibangun di satu daerah, idealnya jika kualitas kesehatannya bagus, maka harusnya rumah sakit itu akan semakin sepi. Pertanyaannya, ketika rumah sakit itu semakin ramai, nah itu kan sebenarnya sebuah problem, bukan sebuah kemajuan. Bisa dipahami ya, jadi itu. Jadi harusnya berbanding terbalik, tidak berbanding lurus. Jadi memang ini menjadi satu problem tentang mutu kesehatan masyarakat. Nah, mutu kesehatan masyarakat juga ini berkaitan dengan environment. Jadi ada dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari kenapa orang kena penyakit, kenapa orang itu sakit adalah bahwa yang pertama itu adalah lingkungan sekitar tempat kita tinggal gitu loh. Nah sekarang kita bisa tengok bagaimana lingkungan tempat kita tinggal itu. Ini menjadi satu kajian ya. Dengan masyarakat modern itu muncul sampah yang berantakan gitu. Kemudian banyak sekali kemudian hal-hal yang sifatnya hijau itu digunduli hutan segala macam. Dan itu kan kalau kita lihat hutan itu kan biodiversity yang kemudian harus ada, dan di hutan itu kan macam-macam hayati gitu tumbuhan. Dan hari ini itu sudah mulai kikis itu. Nah ini menjadi satu faktor ketika manusia itu punya knowledge, punya pengetahuan, justru dia semakin monoton gitu loh. Ketika semakin monoton maka semakin merusak. Ini dari catatan sih sebenarnya. Kalau bicara tentang nature, maka masyarakat modern sudah jauh sekali. Apalagi kita hidup serba instan gitu. Dari kecil contoh kita bisa melihat bahwa anak kecil itu sudah dijejali dengan makanan fortifikasi, makanan instan itu. Dan tidak hanya itu, menjelang dewasa juga gitu. Keterampilan untuk kita punya skill memberi masuk atau makanan yang baik pada tubuh itu tidak dilatih gitu loh. Sehingga ketika dia besar, dia ngekos, dia kuliah, ya makan seadanya gitu loh. Ini menjadi catatan yang sering aku sampaikan juga di beberapa video-video vlogku, bahwa kalau kita tersesat di hutan, oke lah kita bisa ketemu tuh daun gitu, ketemu tuh mungkin buah itu. Tapi kalau tersesatnya di kota metropolis, apa yang kita dapatin? Yang kita dapatin adalah makanan instan itu. Nah, makanan instan ini menjadi gaya hidup masyarakat modern, sehingga kita jauh banget dari nature gitu. Kita jauh dari kehidupan yang benar-benar lestari. Udara yang sejuk itu menjadi barang langka gitu loh. Jadi hari ini kalau kita lihat perkotaan, katakanlah Jakarta, Surabaya, itu yang namanya udara segar itu menjadi barang langka gitu loh. Apalagi kita hidup di apartemen katakanlah dengan sehari-hari pakai AC gitu loh. Menikmati udara sejuk seperti pegunungan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal gitu loh. Nah ini menjadikan satu catatan sebenarnya, artinya pemanasan, modernitas, gaya hidup, nah itu menjadi satu lingkungan sekitar kita yang tanpa kita sadari selama proses waktu yang lama ini justru akan menimbulkan penyakit gitu loh. Jadi sebetulnya dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya penyakit yang mungkin banyak orang rasakan itu, kalau kita cara pandangnya positif, itu sebagai berkah. Artinya apa? Ya suruh kita belajar lagi. Kenapa sih lo sakit itu? Sehingga ada yang salah mesti. Karena setiap penyakit itu pasti ada penyebabnya. Hanya saja yang menjadi masalah adalah kita tuh hari ini nggak tahu penyebabnya apa dari penyakit itu, tiba-tiba dikasih obat-obatan. Nah ini lagi yang menjadi catatan saya, bahwa ketika kita sehat aja masih makanan yang serba instan, pengawet, perasa, pewarna, yang kemudian ketika kita sakit bukan yang dikasih makanan-makanan yang baik,
tapi juga malah dikasih obat-obatan gitu. Obat-obatan yang dia tuh punya efek serta dalam jangka panjang ataupun jangka pendek itu kemudian dia bermasalah. Karena memang kita melihat bahwa kedokteran kita juga belum masuk pada satu pembahasan kedokteran yang presisi gitu loh. Dimana banyak obat-obatan itu semuanya bisa terjadi resisten obat. Yang kemudian akhirnya menimbulkan keracunan. Nah, inilah muncul sekarang makanya pemimpin untuk back to nature. Bagaimana kita kembali kepada alam, kembali kepada kesederhanaan. Jadi lebih tepatnya memperbaiki pola makan dibandingkan makan obat-obatan gitu. Makanya tidak heran ketika masyarakat modern itu merindukan untuk kita hidup lebih lestari, lebih sustainable lagi gitu. Dan ini menjadi satu idaman atau impian baru. Terutama kalau kita lihat di masyarakat perkotaannya. Masyarakat perkotaan mereka terpisah dengan nature. Contoh anak-anak yang lahir di perkotaan, mana tahu mereka rumput-rumputan itu namanya apa? Contoh rumput sirih ataupun rumput-rumput yang seperti rumput teki itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan itu satu kesatuan sebetulnya. Kita tidak boleh memisahkan tuh dari itu. Sehingga ketika kita mencoba untuk memisahkan, yang terjadi adalah ya sakit. Sebagai contoh begini. Masyarakat perkotaan dia hidup dengan lingkungan yang kapitalistik dan kemudian kerja itu ya di satu employer atau kantor segala macam setiap hari kayak gitu monoton. Akhirnya kemudian terjadi satu siklus di mana lingkungan yang seperti itu akan membuat sakit gitu loh. Contoh munculnya penyakit yang sifatnya itu karena gaya hidup, hipertensi lah karena stres gitu, kemudian penyakit-penyakit yang lain gitu. Lah itu kan menjadi satu hal bahwa nature seperti alam, hutan itu menjadi satu yang sangat mahal sebetulnya. Nah, cuman hanya saja masyarakat kita di Indonesia hari ini melihat bahwa itu masih dianggap biasa gitu loh. Jadi belum memikirkan bahwa itu satu kekayaan yang sebetulnya luar biasa. Nah, ini perlu kita dorong tuh hal-hal seperti bahwa melestarikan menanam pohon itu menjadi bagian dari kehidupan manusia harusnya. Itu tapi karena pola pandang masyarakat itu hari ini adalah materialism gitu, di mana seakan-akan menanam pohon itu bukan dari bagian kekayaan gitu. Padahal itu bagian dari kekayaan dan bagian dari kehidupan. Itu sehingga apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita kalau alam itu rusak seperti ini kan gitu. Ditambah lagi anak-anak yang naik gunung segala macam dia bawa sampah. Dia pakai mie instan, pakai minuman instan yang kemudian mengotori itu. Jadi yang makin kotor itu. Nah, ini sebetulnya problemnya adalah problem kesadaran ya. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa untuk kita melakukan amal itu butuh ilmu. Lah untuk bisa dapat ilmu kita butuh learning, kita butuh pembelajar. Untuk bisa belajar kita butuh lingkungan. Pertanyaannya adalah mampukah kita menciptakan lingkungan sehingga kita bisa terus-terusan belajar, sehingga tidak menjadikan kita yang stres, monoton, yang akhirnya kita rusak, sakit. Itu sih menjadi catatan gitu. Aku tuh dari desa ya Mas. Jadi kayak kalau waktu kecil itu biasa hidup di sungai, biasa kita kalau liburan mandi di sungai, biasa main kotor-kotoran, main hujan-hujanan. Bapak juga sebagai petani kan, jadi kan kalau mengenai bicara tentang alam luar biasa karena sudah biasa hidup di alam, bahkan bermalam di alam. Nah, yang menarik ini mengenai tentang alam. Jadi banyak manusia-manusia atau mungkin anak-anak kota yang sedikit-sedikit saja kena hujan, sakit, kena kotoran langsung cacingan, langsung diare. Nah, ini sebenarnya yang menjadi seperti pembeda antara hidup di desa dan hidup di kota. Seolah-olah hidup yang di kota itu minim mengenai tentang alam itu sendiri. Nah, terkait ini sebenarnya apa yang menjadi PR besar kita buat melihat antara perkembangan industri tadi yang sehingga orang-orang desa berpindah ke kota. Nah, sementara yang memimpikan orang-orang kota juga memimpikan hidup di desa. Begitupun sebaliknya orang-orang kota memimpikan hidup yang serba modern, hidup di gedung-gedung, ya. Mereka punya pekerjaan di industri dan lain sebagainya. Apa yang menjadi PR kita sih ke depannya ini yang menjadi menjadi pembeda dan menjadi PR kita untuk di masa mendatang? Sebenarnya ini problem yang sangat sistemik dan kalau kita lihat ini ada salah satu problem tentang kesejahteraan, problem tentang keadilan dan program tentang distribusi kecukupan gitu. Jadi kalau kita seringkali melihatnya begini ya teman-teman. Jadi kita melihatnya tuh cara pandang kita itu kadang-kadang terlalu materialistis gitu loh. Sehingga kita lupa indikator untuk katakanlah orang desa itu dipaksa urban gitu. Dia dipaksa pergi ke kota segala macam sehingga dia sebenarnya meninggalkan kekayaan atau kearifan yang ada di desa itu.
Contohnya adalah kultur tentang kerjasama, gotong royong. Gitu. Kalau di desa kan kita lihat contoh, kalau dulu ya saya kecil, saya juga tinggal di desa kan itu. Ketika di desa itu orang gotong royong, contoh bangun rumah, itu sudah hal yang biasa. Itu kan sebenarnya kekayaan. Hanya saja karena memang cara pandang materialistik sehingga kita melihat bahwa kekayaan itu seakan-akan hanya duit gitu, materi itu. Culture yang kerja sama gotong royong itu nggak disebut kekayaan, padahal itu jadi lebih kaya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah value. Jadi karena value kita itu kalau memandang tentang sejahtera itu kadang-kadang hanya bicara materialisme, bukan tentang kejujuran, tentang ramahnya alam itu menjadi satu catatan masyarakat modern. Jadi sebenarnya definisi masyarakat modern hari ini ya modern dari sisi masyarakat materialistik ya, cara pandang material. Jadi sebetulnya kita lebih mendorong kepada bahwa kita tuh punya ruh gitu ya, punya ruh. Ruh itu yang mengikat kita dengan alam semesta, dengan manusia, dengan kehidupan ini gitu, bahwa kita tuh sebagai makhluk. Gitu. Jadi posisinya itu kita sebagai makhluk. Nah, sebagai makhluk maka kita harus menjadi khalifah fil ard kalau dalam Quran kan gitu. Artinya kita menjadi penjaga dan pengatur muka bumi ini menjadi lebih baik gitu. Maka pembangunan itu nggak boleh timpang. Kalau kita sedikit singgung tentang pembangunan ya, apalagi pembangunan SDM itu. Mungkin bagi orang-orang pedalaman ya, orang Papua itu mereka nggak butuh perumahan gitu. Mereka nggak butuh jalan itu. Mereka yang kita butuh alamnya lestari. Itu sehingga mereka kan cari makan di hutan kan gitu. Nah itulah beginning of nature gitu. Cuman pendekatan pembangunan kita kebanyakan itu pendekatan materialistik gitu loh. Jadi urbanisasi gitu. Itu menjadi masalah tersendiri bicara itu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa gaya hidup masyarakat modern ini yang terpisah dengan alam tadi, ini yang akhirnya menjadi penyakit. Gitu. Baik itu penyakit sosial ataupun penyakit secara fisik gitu. Munculnya macam-macam penyakit kayak cancer, kemudian ada darah tinggi, diabetes segala macam. Itu sebenarnya karena penyakit gaya hidup. Jadi kalau kita lihat penyakit itu kan ada 3 hal. Yang pertama itu karena toksin, racun. Lah karena racun itu bisa kita lihat dari makanan, asupan yang masuk. Tadi saya sudah singgung bahwa hari ini kita perlu punya keterampilan untuk memasukkan makanan yang baik. Bahkan kita sebagai seorang muslim ya, teman-teman yang muslim itu punya konsep bahwa makan itu gak sembarangan. Makan itu ada konsepnya adalah harus tidak yang haram dan harus halal dan thayyib. Halal aja gak cukup. Oke, kita makan kerupuk itu mungkin halal, tetapi tidak thayyib bagi tubuh. Nah hanya saja kita tuh selama ini menjadi challenge bagi kita bahwa ketika kita makan itu kita hanya mengikuti nafsu, selera gitu ya. Wah kepengen makan ini, kepengen makan itu kan selera. Tetapi kita lupa sebetulnya apa yang sebetulnya tubuh kita tuh butuhkan gitu. Tubuh kita tuh butuh apa sih sebetulnya? Kita tuh butuh makronutrisi dan juga mikronutrisi. Makronutrisi contohnya adalah karbohidrat, lemak, protein. Mikronutrisi itu ada vitamin, zinc segala macam. Tetapi hari ini makanan dan yang kemudian dilakukan oleh gaya hidup modern itu makanan itu yang penting hanya enak di lidah gitu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman di kesempatan ini bahwa ada 2 pelet lidah. Yang pertama itu adalah rasa gurih, yang kedua itu adalah rasa manis. Coba kita lihat dan kita jujur gitu ya. Oleh-oleh di setiap kota ataupun cemilan itu didominasi 2. Kalau nggak gurih, manis. Seakan-akan rasa hanya itu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan rasa tuh banyak. Terkadang kita harus belajar dengan rasa pahit. Terkadang kita harus belajar dengan rasa asin, rasa masam, rasa kecut. Itu adalah keanekaragaman, biodiversity yang kemudian menjadi satu berkah. Cuman manusia itu maunya monoton gitu, maunya makan yang manis, yang gurih. Nah ini menjadi PR bagi kita. Pertanyaannya adalah apakah kita selama ini hanya membawa selera dan nafsu saja, atau kita mau kemudian untuk berani hidup lebih sederhana, berani untuk kemudian bersyukur, berani untuk bahwa ketika makan membawa pemahaman. Jadi tubuh butuh makan. Jadi makan itu bukan hanya sekedar perut kenyang. Nah ini menjadi satu mindset sebetulnya kalau teman-teman yang mungkin kuliah, ngekos itu kadang-kadang yang murah kenyang. Nah itu sebenarnya masalah. Saya pikir sebagai orang tua banyak harus membekali anak tentang keterampilan memberi asupan makan. Itu bagaimana sih cara hidup sehat untuk anak kos katakanlah gitu. Cara hidup sehat untuk anak kos kan sebenarnya yang penting asal dari kecil di keluarga itu kemudian dilatih tentang keterampilan memberi asupan makan. Kita tuh ngerti apa yang tubuh butuhkan. Oke, tubuh butuh protein, tubuh butuh karbohidrat sebagai tenaga, tubuh butuh lemak, butuh mineral, butuh vitamin. Nah, dilatih gitu loh. Jadi ketika makan ya sehat. Contoh nasi itu sehat. Tapi kalau nasi doang sama ayam geprek itu nggak sehat karena nggak seimbang. Maka konsepnya adalah makan yang sehat dan seimbang dan beragam. Makan itu beragam. Sebagaimana Allah ciptakan warna-warna makanan. Itu kan pengetahuan itu ketika diamalkan itu menjadi keterampilan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lepas dengan nature, dengan alam.
Alam sudah menciptakan makanan itu warna-warni. Contoh ada terong warnanya ungu, kemudian ada wortel warnanya oranye, ada brokoli warnanya putih, ada bayam warnanya hijau. Kemudian macam-macam, ada buah naga warnanya merah. Ini adalah salah satu biodiversity. Keberagaman ini adalah kebaikan. Hanya saja tadi karena kita miskin knowledge, kita nggak belajar lagi, sehingga ketika didominasi oleh selera tadi, kita maunya gurih, maunya cepat instan, maunya manis yang enak, akhirnya yang kita makan monoton. Nasi putih hanya dengan ayam geprek, kasih sambal katakanlah. Ini menjadi satu masalah sebetulnya. Maka tidak heran ketika banyak sekali perempuan hari ini kena masalah kayak PCOS, polycystic syndrome ovarium, juga masalah-masalah berkaitan dengan gangguan menstruasi, obesitas, malnutrisi. Jadi ini menjadi catatan sebetulnya bahwa kita lepas dari nature. Nature itu menciptakan warna-warna. Ini kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak lepas rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu, dan ciptakan itu untuk kita manusia gitu sebetulnya. Oleh karena itu maka ini menjadi catatan bahwa di dalam keluarga seorang tua itu harus mengajari anak keterampilan untuk memberi asupan yang baik ke dalam tubuh. Karena ini sebenarnya masuk dimensi tentang syariat, bahwa kita punya namanya hablum minan nafs, hubungan kepada diri kita sendiri. Jadi kita punya amanah. Jadi kuping kita itu amanah untuk kita, rambut kita itu amanah buat kita, kulit kita ini amanah buat kita. Jadi jangan dirusak. Mata kita amanah buat kita. Nah makanya manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Kita tuh sering kali merusak, nonton HP sampai berjam-jam, main game itu, anak kecil contoh itu kan rusak matanya gitu kan. Lama-lama rabun kacamataan itu. Dikira orang kacamataan itu orang pintar, bukan, itu orang matanya rusak gitu loh. Mindset kita kan kadang-kadang kacamataan itu karena baca buku, enggak juga. Kacamataan karena banyak main game kan gitu. Ini menjadi satu catatan gitu. Kemudian kita lupa untuk minum air putih yang cukup, banyak minumnya yang manis gitu kan. Apalagi muncul makanan hits gitu ya. Yang akhirnya menjadi satu problem, numpuk-numpuk. Kita jauh dari nature. Kita jauh dari kesederhanaan. Sebenarnya kalau prinsipnya sekarang bagaimana kita berani hidup untuk hidup lebih sederhana, untuk kembali kepada yang alami, untuk menjaga bahwa tubuh itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting para orang tua sebenarnya untuk membekali anak keterampilan memberi asupan makan yang baik. Sehingga ketika dia sekolah, dia mondok, dia kuliah, dia punya keterampilan. Mas, tapi kan kalau misalkan itu harus masak ribet. Tapi kan kita bisa memperdayakan warung sekitar sebetulnya. Ini skill untuk anak kos sebetulnya. Anak yang contoh kayak kamu tuh dari Sulawesi ke sini kan ke Jogja kemudian kuliah kan, kalau kita nggak punya keterampilan ini, akhirnya kita makan senemunya. Ya tadi ayam geprek, mie, macam-macam ya. Tapi kalau kamu punya keterampilan, kan ada Magicom. Kita bisa beli Magicom bikin nasi. Terus lauknya nanti pesan ke warung sekitar. Bu, aku pesan cak kangkung, wortel, timun, kasih sambal, kasih tempe digoreng. Inilah yang nggak punya. Jadi keluarga kita itu harus menjadi tempat pendidikan untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya keterampilan makan yang baik dan thayyib. Jadi kita akan ngerti. Jadi ketika kita pergi merantau, kuliah segala macam, akhirnya punya keterampilan beri asupan. Artinya apa? Harus punya perencanaan. Hari Senin tuh mau makan apa, Selasa apa. Jadi minimal begini untuk anak kos ya. Punya perencanaan dalam 1 minggu. Senin mungkin lauknya mau telur, Selasa ikan, Rabu ayam, Kamis ikan asin contoh, Jumat mungkin ikan lele gitu ya, Sabtu mungkin pepes. Itu. Jadi direncanakan. Terus plus sayur. Jadi sayur dan seimbang. Jadi nanti memperdayakan sekitar kita kan ada warteg, ada warung Padang, ada warung sayur kan. Kenapa mereka banyak jualannya kayak gorengan segala macam? Karena memang marketnya itu yang dibentuk. Coba kalau kita minta, Bu, buatin lalapan pakai sambal, pakai timun, pakai wortel, pakai ininya telur ceplok. Kita di kos-kosan masak nasi. Kan bisa. Dan itu hemat sebetulnya. Gitu loh. Nanti Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa. Nah inilah keterampilan. Sayangnya kemudian pendidikan kita itu anak-anak itu hanya diajari, hanya bisa mandi, bisa nyuci baju, ya kan? Tetapi tidak bisa menjaga badan. Sehingga tahu-tahu telepon apa tipes, mah, ya kan nggak? Ini menjadi satu catatan anak kos rata-rata kena mah. Pagi-pagi makannya mie instan, gitu. Jadi makannya mie instan. Jadi ya wajar gitu. Apalagi sekarang kita kena budaya Barat. Jadi makan siang dan makan pagi itu dirapel. Brunch, breakfast and lunch itu kan budaya Barat, di mana orang Barat kan kita lihat bahwa malamnya mabok-mabokan, setelah malamnya mabok-mabokan tidur, bangun siang baru cari makanan. Nah ini ada problem di pendidikan keluarga kita. Ini menjadi satu hal yang harusnya menjadi catatan. Ketika anak itu siap merantau, maka anak itu harus dibekali tentang keterampilan memberi asupan yang baik pada tubuh.
Karena kalau tubuh ini harus diberi asupan yang baik. Kalau enggak nanti ini akan menjadi masalah di suatu hari nanti gitu loh. Akhirnya tidak muncul penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang serius. Jadi tadi lanjutan yang bahwa 3 penyebab penyakit, yang pertama toksin, yang kedua itu adalah karena genetik, mungkin ada genetik ya, ada gen penyakit. Lah yang ketiga yang ketiga itu adalah dari virus patogen segala macam. Nah, virus patogen itu salah satunya karena rusaknya environment. Jadi itu ya 3 penyebab sakit. Pertama toksin yang muncul dari makanan, dari udara, kemudian faktor genetik, mungkin orang tua. Nah, yang ketiga adalah virus atau patogen. Itu kita bisa menjadikan satu insight ya bagi teman-teman sehingga kita ngerti dan saatnya kita kembali ke nature. Gitu sih menurut saya itu. Sebenarnya gini Mas, mungkin karena lihat perkembangan sains dan teknologi itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, itu yang pertama. Yang kedua mengenai tentang tadi itu mengenai tentang hukum alam dan lain sebagainya. Dulu kalau kita lihat ya orang-orang tua kita itu mereka jalan kaki ke sekolah, mereka juga ke desa-desa, mereka ke ladang. Tapi dengan adanya hal itu sebenarnya kita lihat ketika kita tarik yang sekarang dunia yang ke dunia modern itu menganggap bahwa itu sesuatu yang kuno, bahkan kayak bicara tentang anak muda sekarang ya, kayak sesuatu yang kerja di kerja di ladang itu kan sesuatu yang apa sih kerja di petani sebagai petani ini kan sesuatu yang sesuatu yang nggak menarik, sesuatu yang dianggap ini ketinggalan zaman. Bahkan juga dianggap bahwa itu pekerjaan yang rendah. Padahal justru dulu kita itu kalau nenek moyang kita itu, orang tua kita itu kan mereka ngambil daun singkong itu kan di samping rumah, daun pepaya ngambilnya di samping rumah, ngambil pepaya juga di belakang rumah, makan rambutan tidak harus beli, kelapa juga tinggal ambil. Artinya memang dulu itu justru lebih kaya, yang justru kita sekarang itu lebih miskin daripada orang-orang dulu. Kalau sekarang kita mau apa-apa tidak bisa, kita harus beli, kita harus berusaha dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat juga ini kan kalau berbicara tentang masyarakat perkotaan atau masyarakat desa, sesuatu yang terpisah. Seolah-olah hari ini kok tinggal di desa itu sesuatu yang nggak menarik, dianggap sesuatu yang kuno, dianggap sesuatu yang tidak ketinggalan zaman. Sementara orang-orang kota itu sesuatu yang modern, dianggap sesuatu yang paling menarik gitu. Artinya memang kalau kita lihat juga ini kan tidak bisa dihindari dengan dan ini juga bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Artinya keadaan dan situasi dan kondisi yang menciptakan kita seperti itu. Ya, tadi kita lihat mungkin Mas juga mengalami anak muda yang tinggal di desa itu sudah pergi merantau. Kerjanya mereka mencari pekerjaan di industri, mereka cari perusahaan-perusahaan besar. Tidak menarik lagi bagi seorang anak muda yang kerja di pertanian. Tidak menarik lagi tinggal di desa, mengembangkan desanya dengan segala kekayaan tadi ya. Bagaimana menurut Mas tuh? Sebenarnya ini kompleks ya, tapi dari satu masalah bahwa kita tinggal di Indonesia itu masyarakat kita tuh pertama feodal, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bahwa ya kita tuh minim knowledge, pengetahuan. Makanya saya sering mengatakan bahwa knowledge is power gitu ya. Jadi pengetahuan adalah kekuatan. Jadi memang ada yang kurang berjalan adalah tentang mekanisme sistem edukasi gitu loh, pendidikan segala macam itu menjadi satu masalah. Ini catatan itu. Makanya mudah-mudahan obrolan kita itu bisa mendorong percakapan yang lebih positif, sesuatu yang bisa memotivasi untuk orang untuk learning itu. Sebenarnya banyak hal yang sebetulnya kita tuh kurang belajar gitu dan kurang bersyukur gitu. Jadi sehingga kekayaan yang kemudian kita miliki tadi seperti tinggal di desa segala macam itu luntur gitu loh. Dan kenapa itu luntur? Karena tidak dianggap sebagai kekayaan kan gitu. Jadi karena tadi cara pandangnya materialisme gitu loh. Jadi tidak memahami ketika kamu punya pohon kelapa di samping rumah, kemudian daun singkong itu sebuah kekayaan biodiversity, keragaman hayati gitu. Dan masyarakat modern hari ini juga, kalau orang dulu itu kan ada apotek hidup ya, dia nanam jahe, nanam kunyit, jadi bumbu itu nggak perlu ditaruh di kulkas gitu. Kalau kamu mau masak ikan, contoh kunyit itu tinggal nyabut gitu loh, jahe itu tinggal nyabut. Itu menjadi satu hal di mana memang knowledge masyarakat modern sekarang terpisah dengan alam gitu loh. Ini menjadi satu catatan. Makanya mari kita mulai the beginning of nature gitu. Kita mulai nanam tanaman gitu. Caranya dari mana? Ya mungkin kita nanam
apapun apa yang kita masak gitu loh. Contoh masak tuh nggak habis, cabenya bisa ditanam tuh mulai gitu. Jadi sebenarnya udah bagus. Kemarin ada pandemi kan ada orang yang berkebun gitu kan, menjadikan lahan-lahan sempit yang kita punya untuk berkebun gitu, untuk menanam, karena paling tidak tanaman itu kan menghasilkan oksigen. Oksigen kemudian bisa bermanfaat bagi kita. Jadi kita memang melestarikan gitu. Ini menjadi satu hal yang sebetulnya segala sesuatu itu dimulai dari knowledge, dari cara kita hidup itu. Disitulah perlunya sebetulnya lingkungan yang membuat orang itu terus belajar dan peduli gitu ya. Jangan sampai kita belajar tapi nggak peduli. Contoh peduli pada tubuh kita, peduli pada sekitar, itu penting banget tuh sebetulnya. Sehingga ngomongin tentang beginning of nature itu ya mari kita mulai dari diri kita, dari rumah kita gitu loh. Jadi kalau kita punya cabai yang kemudian gak habis ya kita tanam gitu loh ya. Karena itu menjadikan sebenarnya kalau bisa apa yang kita makan itu kita tanam sendiri gitu. Sebetulnya minimalis bisa gitu kan dengan modal pot, kompos itu, ataupun sampah-sampah ya. Masalah sampah ini jadi problem. Di Indonesia itu salah satu sampah yang terbesar itu 67% itu sampah organik ya, non plastik. Yang itu sebetulnya kurang diolah dengan bagus. Sebenarnya kalau kita bisa memilah sampah dengan bagus, dipilih di rumah, contoh ada sampah yang kering, yang plastik yang bisa kita bakar, ada sampah yang kita bisa daur ulang menjadi kompos. Nah, makanya kita harus punya kemauan tadi untuk hidup lebih baik lagi ya, untuk mengevaluasi apakah yang sudah kita lakukan selama itu benar gak sih. Nah ini kan butuh keberanian. Jadi kita butuh keberanian bahwa benar gak sih selama ini yang udah aku lakukan, benar gak sih cara kita hidup selama ini gitu loh. Apakah sudah benar cara kita hidup? Kalau memang kita renung, kita ngaca, habis mandi, apakah hari ini yang saya sudah lakukan itu benar apa enggak sih? Terus hidup yang benar seperti apa? Nah gitu. Jadi berani untuk melakukan muhasabah, evaluasi, berani untuk belajar, berani untuk berubah, dan berani untuk hidup lebih sederhana lagi. Itulah makna bagaimana kita bisa terhubung dengan alam semesta, manusia, dan kehidupan, karena itu saling terkait. Kenapa terkait? Kalau manusia merusak alam semesta, lingkungannya rusak, ya kita akan susah sendiri kan gitu. Gitu. Sebagai contoh hari ini kan ruang hijau juga terkikis itu kan, kemudian yang ada malah pusat perbelanjaan gitu. Ya dengan adanya pandemi itu sebenarnya teguran. Manusianya yang jadi virus sebetulnya, merusak bumi terus. Jadi menjadi teguran, dan kita kan sempat lihat berita beberapa indeks beberapa bulan yang lalu kan, udara jadi lebih jernih di Jakarta itu namanya Covid itu kan. Ya ini salah satu berkah juga gitu ya. Jadi adanya pandemi ini menjadi evaluasi. Gimana sih cara kita hidup selama ini? Terus bagaimana sih seharusnya gitu? Nah ini menjadi satu catatan bahwa ketika kita sakit, ketika kita punya masalah, inilah berkah. Berkahnya apa? Belajar. Ayo kita belajar lagi. Apa yang salah dari hidup kita? Apa yang salah dari hidup kita itu? Kok tambahnya umur kok kita semakin mungkin encok, kepala tuh semakin pusing, darah tuh tinggi, punya diabetes atau macam. Jadi kalau kita bisa mengetahui ya penyebabnya, insya Allah kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan akar masalahnya. Karena setiap penyakit itu pasti ada penyebabnya, gitu loh. Nah kalau penyebabnya itu bisa tidak lepas dari dua hal. Yang pertama lingkungan sekitar kita hidup, yang kedua adalah pola makan. Artinya kebiasaan makan yang biasa kita makan itu apa? Itu nggak jauh-jauh dari itu, karena penyakit masyarakat modern itu penyakit karena gaya hidup. Darah tinggi itu muncul karena gaya hidup, gitu loh. Nggak ada kan bayi dilahirkan dia kena darah tinggi kan, nggak ada. Jadi kalau kita lihat gitu, makanya keterampilan di keluarga tentang pendidikan punya skill asupan makan yang baik itu penting banget. Sehingga ketika kita tidak bisa melatih, kita bisa melatih itu, maka ketika dia hidup dimanapun, saya pikir dia akan lebih bisa menjaga tubuh gitu, ya, dan menyesuaikan gitu, kan gitu. Jadi memang ini menjadi catatan, dan kita butuh satu lingkungan, untuk lingkungan itu menjadi tempat kita belajar, tempat kita bertumbuh segala macam. Itu jadi beginning of nature. Itulah penting banget bahwa kita kembali ke alam, kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada rasa syukur. Gitu. Jadi kita mensyukuri atas apa yang bisa kita makan hari ini, atas apa yang bisa kita miliki. Ini penting banget. Ini pemahaman bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Ya, ini butuh spiritual. Cuman kadang-kadang kita di-handle, di-drive oleh materialisme, akhirnya muncul keserakahan. Nggak pernah puas gitu loh. Jadi kalau kita mau turutin itu, nafsu nggak pernah puas. Tapi coba kita berani ngomong ke diri sendiri, saatnya stop. Contoh kalau kita contoh dalam bulanan kita atau belanja kita banyak beli biskuit, banyak beli jajan. Pertanyaannya, ini bener gak sih?
Berani nggak kita untuk oke, stop, cukup, katakan cukup gitu pada diri kita. Saatnya kita kembali kepada kesederhanaan. Lebih sederhana kan ketika beli sayur ke ibu-ibu di pasar tradisional, itu kan akan menghidupkan lingkungan, environment. Hanya saja kan kalau yang memang kenapa kayak cemilan yang snack itu laris ya, karena memang hari ini marketnya begitu, di marketing selalu pintar kadang-kadang itu. Seakan-akan membuat ini berhasil segala macam, itu kan makanan proses. Nah dalam makan juga kita harus bisa membedakan mana makanan asli, mana makanan palsu. Makanan asli itu harus ngerti kita. Ini keterampilan. Banyak orang hari ini nggak ngerti makanan asli itu gimana sih mas? Asyik makan asal makan aja. Nah ini kalau nggak punya skill keterampilan memberi asupan baik bagi tubuh, ya tubuh kita remek dong. Itu makanya makanan asli itu makanan yang Allah ciptaan di alam ini melalui tangan para petani dan peternak. Gitu, alami gitu loh, tanpa rekayasa. Jadi adanya sains itu sebenarnya memberikan kepada kita itu adalah untuk kita mengerti apa yang sedang terjadi. Itulah sains. Contoh terjadinya siang dan malam, terjadinya gerhana. Ya jadi fenomena itu kan dengan sains itu kita akan ngerti. Dan teknologi itu kadang-kadang itu merekayasa apa yang terjadi gitu loh. Contoh rekayasa genetic modification organism itu di mana contoh semangka tidak ada bijinya, itu kan direkayasa untuk apa? Keserakahan kan sebetulnya. Jadi kita hari ini pun sulit untuk mendapatkan semangka yang ada bijinya kan itu loh. Karena faktor GMO tadi lah, ketika terjadi rekayasa pasti berdampak pada kita. Salah satunya kualitas dari makanan itu ya karena sudah dibuat model rekayasa genetik akhirnya bermasalah. Makanan itu hanya untuk menuruti pasar tetapi bukan untuk kesehatan tubuh. Makanya hari ini kan makanan organik mahal itu. Kan gitu. Jadi karena adanya rekayasa gitu. Jadi sains teknologi itu justru hari ini ya kita juga bingung juga sih ya, jadi gitu. Karena memang populasi juga makin meningkat, itu kemudian kebutuhan ini. Tapi kalau saya pikir gini, alam itu menyediakan segalanya. Allah itu menciptakan segalanya untuk manusia. Tetapi alam ini tidak menyediakan keserakahan kita. Ya jadi catat lagi ya, jadi alam itu akan memenuhi kebutuhan kita, tapi alam itu tidak akan memenuhi keserakahan kita. Lah manusia itu serakah, maunya ngontrol segala macam, akhirnya dia merusak. Nah, ini menjadi catatan. Berani nggak kita merubah itu? Berani nggak kita mengatakan, oke saatnya stop, aku mau berubah. Itu sih sebetulnya simpel gitu. Jadi mulai dari diri kita, mengenal diri kita, sehingga kita akan bisa mengenal alam semesta ini, mengenal sang pencipta, dan kita bisa tahu kita akan kemana. Apa sih peran dasar kita di muka bumi ini? Gitu sebetulnya. Gitu. Jadi sebenarnya gini, antara kembali kepada alam, back to nature dengan perkembangan sains teknologi itu sebenarnya bisa hidup berdampingan. Kalau hari ini banyak yang mempertanyakan, wah kalau kita kan sudah hidup di zaman modern, jangan lagi makan singkong kalau buat pagi sarapan. Tinggalkan hal-hal yang seperti itu karena kita sudah makan sudah disediakan oleh pabrik. Kita sudah tinggal rebus misalkan dengan adanya tadi produk-produk yang seperti itu. Bahkan juga kalau kita lihat ini jadi PR besar sebenarnya dan tantangan kita ke depan, bahwa sebenarnya kalau dikatakan hal-hal yang seperti itu sebenarnya kalau dari obrolan kita ini bahwa kita itu bisa bagaimana kita memikirkan antara tadi sains dan teknologi, alam itu bisa saling bersinambungan, saling kolaborasi. Artinya tadi adanya rumah sakit, begitupun juga adanya herbal di alam itu bisa berdampingan. Artinya bisa saling melengkapi lah istilahnya. Karena kalau kita lihat hal-hal yang seperti itu yang hari ini banyak juga yang dibahas pertentangan, Anda itu anti sains dan teknologi ketika kita ngobrol tentang back to nature misalkan. Bagaimana menurut pandangan Mas mengenai tentang itu? Jadi ceritanya kan gini, sebenarnya karena kita tuh kurang knowledge tuh, kurang banyak belajar tadi, mungkin lingkungan kita juga bukan lingkungan yang kemudian mendukung kita untuk punya berwawasan luas itu. Dan terlalu terburu-buru ketika orang itu kadang-kadang menjudgment itu salah satu kesalahan itu. Jadi kalau misalkan sebenarnya faktornya itu adalah membuang keserakahan. Jadi sains dan teknologi itu bisa kita manfaatkan dan bisa untuk menjadikan kehidupannya lebih baik. Tapi ketika sains dan teknologi digunakan untuk keserakahan manusia, kapital gitu ya, memperkaya diri, mendominasi, ini yang akan bermasalah. Karena akan ada pihak-pihak yang terzolimi, ada pihak-pihak yang terusak gitu. Contoh ketika orang berambisi untuk kaya, dia bikin pabrik kertas katakanlah, pasti kan dia akan menebang pohon. Akhirnya karena sains dan teknologi digunakan untuk keserakahan manusia, ada korbannya lingkungan. Apalagi kemudian ketika tidak dilakukan rehabilitasi kembali, penanaman kembali pohon, penghijauan, itu menjadi masalah.
Jadi memang ini penyakit manusia gitu loh. Jadi memang keserakahan itu menjadi PR gitu bagi kita. Makanya sebenarnya kalau kita lihat datangnya agama ini kan mengontrol biar orang tuh nggak serakah. Biar dia tuh tahu siapa dirinya untuk apa hidup di muka bumi sehingga dia akan ini. Jadi kalau saya mengatakan back to nature itu kembali kepada kesadaran yang hakiki, siapa kita, untuk apa diciptakan dan akan kemana kita pergi. Sehingga kita paham bahwa kita seorang makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi back to nature itu kita kembali kepada kesederhanaan, memaknai hidup bahwa kita itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan gitu. Jadi kalau kita ciptaan Allah tuh nggak usah macam-macam. Kalau mau selamat, ya udah taat sama aturan Tuhan. Gitu sih sebenarnya sesimpel itu tuh, back to nature. Jadi gitu. Sambil kita memperbaiki lingkungan environment yang sekarang rusak. Gitu. Dan itu ya kita harus mulai sekarang. Gitu. Kapan lagi kalau nggak gitu. Jadi saya pikir percakapan publik seperti ini perlu kemudian kita dorong kepada masyarakat sehingga melahirkan awareness, ya, kesadaran gitu. Lah kesadaran itu yang penting gitu. Kayak gitulah. Pertanyaan sampai kapan kita nggak sadar kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian sains dan teknologi itu digunakan untuk menuruti keserakahan. Tapi mari kita gunakan sains dan teknologi itu untuk kelestarian alam, hidup yang lebih bagus. Itu. Tadi saya katakan alam semesta itu sebenarnya Allah ciptakan semuanya itu untuk memenuhi kita, tetapi tidak diciptakan untuk memenuhi keserakahan kita. Nah, tinggal kita sih menempatkan apakah kita bisa mengontrol itu atau enggak gitu. Kembali lagi kepada person kita masing-masing gitu. Dan itu sih gitu. Jadi sesimpel itu gitu. 2030 itu Mas. Jadi ini menurut penelitian ditulis oleh yang ditulis esai Thomson Riton. Jadi ada penelitian yang memprediksikan bahwa tahun 2030 itu penduduk dunia ini dipenuhi oleh 9 miliar. Bahkan di situ diproyeksikan bahwa Indonesia tahun 2030 itu akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Itu usia produktif atau bonus demografi itu kan usia 25 tahun sampai 35 tahun itu usia yang produktif, di mana penduduk Indonesia itu di tahun 2030 itu sekitar 60% usia produktif itu. Nah, kalau kita lihat juga, kalau kita tarik tadi mengenai tentang alam ini yang begitu banyak rusak, dan bahkan itu sudah disuarakan banyak LSM. Ayo kita kembali kepada hutan, mari kita lindungi hutan kita, mari kita menjaga alam kita. Kalau kita lihat juga kepada tadi yang kita bahas mengenai tentang alam dan sekitar, nelayan itu kan sebenarnya tidak butuh perkembangan industri yang sangat high industri sebenarnya. Dia cukup dijaga kesehatan lautnya, kesehatan terumbu karangnya. Dia sudah dapat menghidupkan diri sendiri dan keluarganya. Mereka juga sudah dapat pekerjaan. Begitupun juga petani kalau kita lihat ya. Kayak misalkan nih Belanda yang kita lihat. Belanda dari sisi teknologi, dari sisi sains luar biasa. Tapi dari sisi alam juga luar biasa. Oh, canggih sekali mengenai tentang pertanian mereka. Juga Cina juga kalau kita lihat ada memang yang industri daerah-daerah yang disiapkan itu untuk industri. Ada daerah-daerah tertentu yang mereka juga hybrid itu. Iya, mereka juga menanam, mereka juga kembali kepada alam. Artinya memang tadi yang kita kembalikan bahwa ini sebenarnya tidak bertolak belakang. Artinya memang bisa saling bersinambungan antara tadi back to nature itu dengan industri tadi. Cuma bagaimana pengolahannya ini yang menjadi PR besar ya negara-negara maju, dan 30 tahun ke depan tadi 10 tahun yang akan datang kita akan menghadapi banyak hal, dan penduduk yang 9 miliar, dan diprediksikan karena banyak faktor tadi ada krisis air, ada krisis pangan, dan krisis lahan juga karena penduduk yang banyak. Itu menjadi PR besar, dan kita sebagai pemuda bagaimana kita harus melihat potensi itu dengan adanya juga prediksi tadi. Gimana nih Mas? Sebenarnya gini, jadi ini satu problem di mana ada satu tatanan nilai yang rusak sebetulnya. Ya kita singgung aja. Jadi tadi materialism sehingga masyarakat itu serakah gitu ya. Ini satu problem dari keserakahan itu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana melawan keserakahan itu? Keserakahan itu hanya bisa dilawan dengan ketulusan gitu. Jadi yang namanya kebaikan itu akan menular gitu. Jadi ini bicara tentang kolbu ya. Bagaimana ketika kamu contoh memberi sesuatu kepada orang itu akan oh ini baik sekali ya orang. Jadi dia akan berbuat baik.
Tapi begitu juga dan sebenarnya kejahatan pun akan menular, keserakahan pun akan menular gitu. Dan kita hidup hari ini dalam spektrum di mana satu sistem yang kemudian mengatur semua ini adalah penuh dengan sistem keserakahan. Kapitalisme itu jujur aja itu keserakahan itu. Jadi semua itu diarahkan kepada market, kepada profit gitu loh. Jadi cita-cita mulia itu perlu ditumbuhkan sebetulnya. Makanya saya senang dengan obrolan seperti ini. Bagaimana kita bisa mendorong itu percakapan publik sehingga kita bisa mengerti itu bagaimana kemudian masalah yang sedang kita hadapi, bahwa masalah ini tidak lepas dari masalah sistemik juga sebetulnya gitu. Baik problem pangan, problem penyakit segala macam itu berkaitan dengan problem sistemik juga karena sangat komplektivitas gitu. So bagaimana tadi bicara tentang sains dan teknologi, kesehatan, nature segala macam itu. Itu tentang bagaimana orang itu memandang hidup, memandang dunia itu gimana gitu. Tapi kalau misalkan kita hidup di dalam environment yang tadi yang jauh dari nature, jauh dari kesederhanaan itu ya akhirnya membentuk kaderisasi ibaratnya ya masyarakat seperti ini gitu, masyarakat yang sakit sebetulnya ini, masyarakat yang sakit dan itu perlu satu perubahan sebetulnya, perlu satu perubahan gitu. Jadi kalau kita lihat contoh kayak China tadi ya yang hybrid, jadi dia ada maju walaupun ada masih ada desanya kearifan itu. Kemudian kayak di Belanda segala macam. Ini penting karena di masa yang akan datang itu kita akan mengalami mungkin pandemi ini awal ya. Catatan merusaknya lingkungan itu ya. Jadi virus itu kemudian karena sudah rusak akhirnya dia bermutasi di tubuh manusia dan mutasinya kan lucu-lucu sekarang kan gitu. Ke depan itu justru kita akan menghadapi problem tadi. Iklim change, perubahan iklim, kemudian krisis air itu di depan mata kita. Nah, hendaknya kita kembali untuk melihat itu sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih sadar, bisa menghentikan keserakahan kita sehingga mulai sekarang ayo kita memperbaiki itu. Dan ini butuh kesadaran kolektif, butuh ketulusan gitu. Makanya saatnya kita kembali ke nature, kembali ke alam. Nah, yang menjadi masalah sistem nilai kita kalau anak muda jadi petani itu nggak keren gitu loh. Ini menjadi problem. Kalau makan sehat tuh nggak keren gitu loh. Kalau keren itu kita nongkrong di kafe, makannya cemilan apa atau minum-minuman yang hits gitu loh. Kita harus menumbuhkan bahwa kalau minum wedang jahe itu keren gitu. Gimana itu coba kan gitu, ini menjadi problem kan gitu ya. Gimana kalau orang minum kunyit itu keren, orang minum herbal itu keren karena herbal itu warisan kearifan lokal. Nah, cara pandang kita tadi kan terlalu kemudian memuja-muja kemajuan sehingga kita meninggalkan sesuatu yang lokali seperti kunyit, jahe itu seakan-akan jadi kuno gitu loh. Ini ada problem di cara berpikir sebetulnya. Tadi karena berpikir terpisah, seakan-akan itu manusia itu cara hidupnya seperti itu instan. Padahal Allah ciptakan kunyit, jahe itu sebenarnya punya manfaatnya luar biasa. Orang kan knowledge kita kan terbatas, pengetahuan kita terbatas. Penelitian itu pun baru membicarakan vitamin kan A, B, C itu ya. Belum ada vitamin Z, itu belum ada vitamin H itu kan. Itu menandakan bahwa sains itu terbatas. Tapi Allah itu maha besar gitu. Dia menciptakan ada apa di balik warna kuning kunyit, rasa hangat jahe. Knowledge kita kan nggak ngerti sampai sana. Jadi saya pikir Allah itu sudah memberikan semuanya untuk kita. Cuman karena kebodohan kita nggak mau belajar. Makanya ini sains di masa yang datang itu harus bisa menjelaskan fenomena itu sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah lah. Kita menjadi bertakwa. Artinya kita nggak ngerusak gitu loh. Orang iman dan takwa kan nggak ngerusak gitu loh. Badan nggak dirusak gitu. Jadi kita nggak menjadi orang yang menuruti nafsu tadi, serakah segala macam. Ini penting banget tuh untuk memahami ini. Sehingga ketika bagaimana kita bisa membuat sistem nilai bahwa orang minum wedang jahe itu keren. Orang makan daun kelor itu keren itu bagaimana tuh? Ya nggak? Hari ini kan nggak dengan adanya hits tuh, apalagi kemarin yang viral itu yang ada satu brand kolaborasi dengan artis Korea. Itu kan menjadi satu catatan gitu betapa pemahaman kita anak muda itu tentang hidup sehat itu sangat minim gitu loh. Benar. Dan seakan-akan yang keren itu malah justru yang nggak sehat itu makanan macam-macam, makanan viral, makanan hits. Rasain aja ketika kalian sudah sakit, menjadi tubuhnya remek, baru tuh mikir. Nah, kita kan punya kemampuan untuk mencegah itu sebetulnya. Karena sebenarnya sebaik-baik pengobatan adalah pencegahan. Dan pencegahan itu harus masuk ke dalam cara kita hidup gitu. Kalau kita menghilangkan pencegahan, biaya sangat tinggi. Kuratif itu biaya sangat tinggi. Udah tubuhnya remek, hancur, sakit, biayanya mahal gitu. Tapi kalau mau sehat kan murah sebetulnya. Cukup kita makan yang beragam. Contoh kita makan 7 warna 7 rupa gitu ya sebenarnya. Sebagaimana aku sering ngomong gitu. Kalau bikin sayur asam ada 7 macam sayuran, bikin sop ada 7 macam sayuran. Dan
7 itu minimal gitu. Allah tuh ciptakan sayuran tuh di muka bumi banyak banget itu. Warnanya banyak. Kenapa mawar warnanya merah, brokoli warnanya hijau? Apa nggak ada maksudnya? Nah itulah sains tuh. Masa sih Allah ciptakan di balik warna hijau daun kelor nggak ada maksudnya? Nah kalau kita belajar tentang herba, tentang tumbuhan, ternyata warna hijau itu dia kandungan klorofil itu banyak sekali gitu loh. Nah itulah sains itu di situ. Mendekatkan kita kepada kebesaran Allah sehingga kita menjadi orang yang tawadu dan beriman gitu loh. Sehingga ketika seperti itu kita ngerti, kita memasukkan yang tauhid, bukan makan hits tadi gitu. Jadi akhirnya ketika orang itu sadar makan kelor itu keren, minum kunyitin itu keren gitu. Itu loh itu. Itu kenapa kemudian aku secara pribadi mendirikan ASBO ini. Jadi ASBO ini kan A-nya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kita kembali kepada Allah. Jadi hari ini tuh kita jauh banget dari nature karena kita jauh dari Sang Pencipta. Kita nggak ngerti maksud dari Sang Pencipta itu apa. Makanya aku diriin ASBO itu secara value itu gitu. Makanya ASBO itu hanya itu Allah Azza wa Jalla. Kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasulnya. Botanikal, azalea kan, itu kan A-nya azalea, B-nya botanikal. Botanikal tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah itu ciptaan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita kembali kepada sesuatu yang nature, yang alami. Insya Allah hidup kita akan jauh lebih enak. Gitu. Jadi makanya satu konsep yang kita ciptain di ASBO ini kan ada satu produk namanya teh detox tuh. Kok skincare pakai teh detox tuh? Ya karena memang pada dasarnya menjadi problem manusia hari ini adalah masalah pola makan gitu. Toksin kotoran itu karena makan yang kita masukkan dalam tubuh akhirnya menjadikan darah kita tercemar, keruh, dan itu butuh dibersihkan. Yang paling dasar itu adalah detoksifikasi, artinya membersihkan perut. Makanya ada teh detox gitu. Jadi itu value-nya seperti itu. Jadi kita kembali kepada kesederhanaan, makan lebih sederhana, makan lebih beragam, makan lebih seimbang, banyak minum air putih. Itu. Jadi kalau budaya kita hari ini contoh, kalau dulu katakanlah orang ke sekolah jalan kaki ya, sekarang naik motor, itu juga nggak masalah. Sebenarnya lebih tepatnya kepada kalau misalkan kita mau untuk olahraga itu yang penting gerak aja dulu gitu kan. Sebenarnya kalau di rumah kan kita bisa nyapu, bisa ngepel. Tentang cara hidup kita seperti apa. Itu makanya ketika kita punya sakit, kita penyakit yang kita evaluasi lingkungan hidup kita seperti apa. Kalau kita cuman mager, tidur-tiduran, rebahan, kaum rebahan, mainan HP sampai 8 jam ya wajar. Ketika kena penyakit, ya jangan ngeluh kalau punya penyakit. Dan makanya justru ketika kamu kena penyakit, itu adalah berkah untuk kamu belajar lebih lagi, melihat lagi selama ini hidup kita itu seperti apa sih sebetulnya. Sudah benar apa enggak? Berani untuk berpikir seperti itu, berani berubah gitu. Jadi gitu. Jadi mari kita kembali kepada alam, kembali kepada nature. Sebagaimana value dari ASBO itu kembali kepada alam, kembali kepada kesederhanaan. Lebih tulus, tidak serakah. Itu kita lebih menghargai tubuh kita, bahwa tubuh ini adalah ciptaan dan amanah dari Allah Taala yang perlu kita jaga. Gitu di. Jadi gitu. Jadi penting nih anak muda untuk ngerti itu. Jadi itu keterampilan juga sebetulnya gitu. Aku tuh punya banyak teman sih Mas. Beberapa sih yang memang tuh usia muda, bahkan nggak adik tingkat ya, yang artinya memang usia baru 22 tahun, 20-an lah. Dia sudah penyakit komplikasi, gula darah iya, kusta iya. Dan memang orang-orang apa namanya ya, kehidupannya itu monoton. Memang suka suka yang manis-manis, dia juga sukanya yang makan-makan yang berlebihan lah. Artinya ketika kita lihat juga gaya hidup ini memang sangat terkait dengan nanti ke depannya gimana. Dan bahkan bahkan saya tuh punya punya tante yang luar biasa, dan saya menyaksikan sendiri dia gagal ginjal dan sekujur tubuhnya itu bagian bawah itu bengkak biru, bengkak biru, warna hitam, dan dia tidur tuh harus dalam keadaan duduk, jadi jantungnya itu harus lebih tinggi daripada kakinya. Kalau datar, artinya kalau dia sejajar itu nggak bisa, sakit rasanya katanya. Ini lu kayak ditusuk jarum dagingnya itu, luar biasa. Dan setelah itu 2 bulan dia divonis ya, artinya harus cuci darah, dan setelah itu dan beliau meninggalkan sekeluarga. Dan akhirnya sebelum itu saya membuat saya sadar bahwa ternyata memang ada kaitannya dengan gaya hidup ini kan. Kalau kita lihat seorang tante saya yang keluarga dekat, dan saya menyaksikan sendiri, akhirnya merenung, ternyata dia memang tinggal di kota sih, memang tinggal di Makassar, dan kota metropolitan juga termasuk daerah yang 5 terbesar di Indonesia kan. Artinya memang gaya hidup dan memang tidak punya
kita kayak kalau kita hidup di desa ya, kita kan bisa jalan-jalan tuh di alam, kita bisa melihat sungai. Di sana nggak ada yang kita bisa lihat seperti itu. Saya potong ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat munculnya penyakit yang mengerikan tadi seperti apa namanya gagal ginjal segala macam, itu sebenarnya dalam satu konsep itu bahwa ya itu kadang-kadang kan makan sakit itu sebagai penebus dosa kan itu. Ya dosa apa? Dosa atas kesalahan kita menzolimi tubuh gitu loh. Kenapa sampai gagal ginjal muncul seperti itu? Berarti kan ginjal ini sudah semakin berat gitu kerjanya lah. Mungkin karena apa? Ya karena tadi makanan instan, obat-obatan. Udahlah ketika kita gak sehat kita makan makanan instan, ketika sakit dihantam obat-obatan. Sehingga wajar ginjal itu menyerah, gak kuat gitu. Akhirnya muncul gagal ginjal, dia harus melakukan proses hemodialisis, pencuci darah rutin gitu. Dan itu sudah fatal sekali dunia. Makanya evaluasi cara kita hidup seperti apa. Nah yang dimaksud dengan sakit itu sebagai penebus dosa itu ketika kita sakit itu kita merenungi gitu. Secara spiritual itu kita merenungi, oh ternyata pola hidup kita salah gitu loh. Nah pola hidup salah itu yang bikin kita dosa pada tubuh ini. Jadi makanya ini lebih kepada spiritual bahwa kita punya hubungan kepada diri kita sendiri, hablum minan nafsi gitu. Dalam syariat Islam pun begitu kan. Kemudian kita juga punya hubungan pada manusia yang lain, hablum minan nas. Dan kita juga punya hubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus untuk hablum minan nafsi itu bagaimana pertanyaannya seberapa jauh kita telah merusak badan. Contoh makan permen. Tanpa disadari kalau kita nggak punya knowledge, makan permen kan biasa mas. Tapi coba lihat, permen itu makanan asli atau makanan palsu sebetulnya. Ya lebih baik makan timun kan gitu loh daripada makan permen. Permen itu sudah gula, minim nutrisi, hanya punya rasa manis. Ya enggak? Nanti akhirnya kemudian membuat kita kenyang. Tapi kan kenyangnya palsu karena di situ nggak ada nutrisi. Padahal organ-organ tubuh kita butuh nutrisi. Nah kalau dalam waktu lama terus-terusan begitu, ya muncul penyakit. Ketika sakit, itulah yang disebut bahwa ketika kita sakit itu sebagai penebus dosa atas kesalahan-kesalahan kita, gitu loh. Jadi kita harus berani untuk mengevaluasi itu, gitu loh. Jadi marilah kita lebih sehat lagi gitu. Berhenti memperbudak tubuh. Ya kita kadang-kadang memperbudak tubuh. Kita tuh berlebihan tuh. Makanya saya katakan bahwa manusia itu makhluk yang tempatnya hilaf dan salah. Karena kita tuh tanpa sadar itu zolim. Zolim itu artinya gak adil gitu loh. Kita tuh kadang-kadang gak adil sama tubuh. Gitu. Kita gak adil gitu. Tubuh kita tuh sebenarnya kalau kita mau belajar ya. Sebenarnya kita tuh butuh nutrisi yang beragam. Makanya ketika kita mau sehat ya katakanlah kita kan bisa praktekkan 2 minggu sampai 1 bulan kamu makannya itu lebih beragam, stop goreng-gorengan segala macam, makan tuh banyak sayuran, badan akan lebih enteng insya Allah. Jadi ketika kita sudah terbiasa seperti itu, kita sakit hanya minum herbal itu akan cepat sembuh. Tapi yang menjadikan masyarakat sekarang itu menjadi satu catatan kritis dari sistem kesehatan kita kenapa seperti ini ya? Ya karena makannya instan, obat-obatan instan ketika sakit parah banget tuh. Ini sebenarnya kita harus menjadikan catatan untuk kita mau berubah gitu, untuk mau makan lebih sehat lagi, makan yang halal dan thayyib, gitu. Apalagi kita sebagai muslim itu kita rajin puasa, itu rajin olahraga segala macam, menjadi satu kesadaran sebetulnya. Sehingga ayo stop kita memperbudak tubuh, menyiksa tubuh, bersikap tidak adil. Makanya kan kadang-kala kan kita suka melihat orang lain gak adil, tapi gak pernah ngaca kalau kita tuh udah adil belum sama tubuh kita. Kita tuh kadang malah bergadang nonton televisi, Netflix, nonton YouTube atau main HP atau main game itu kan kita nggak adil pada tubuh kita. Jadi jangan sampai ketika kita sakit kita baru menyadari. Ayo kita lebih sadar lagi itu. Ini penting itu dipahami sehingga itu. Apalagi hari ini ya perempuan tuh hari banyak yang konsultasi ke saya, banyak kena masalah PCOS, polycystic syndrome ovarium, susah punya anak, haid nggak lancar. Kalau bagi perempuan ya yang namanya haid itu adalah cara menganalisis pertama tentang kualitas kesehatan dilihatnya dari haidnya itu. Kan gitu. Ketika nggak dibuahi, maaf belum menikah ya katakanlah, dia nggak haid itu kan sudah problem. Evaluasi apa yang kita makan. Mungkin banyak makan ayam geprek gitu ya, atau makan makanan instan, atau mungkin kita banyak bergadang, atau mungkin banyak makan gula yang manis-manis yang kurang beragam, makan kita monoton. Ayo kita berani untuk berubah mengevaluasi. Sehingga ketika gini, sehebat apapun herbal, ramuan, itu kalau pola makannya berantakan nggak akan bisa. Ini saya katakan jujur aja. Jadi herbal itu, natural itu harus berdampingan dengan pola makan dan lingkungan kita, gitu loh. Suasana emosi kita juga perlu dikontrol. Jadi namanya holistik, menyeluruh gitu loh. Kita lihat emosi kita, pikiran kita gimana. Kadang-kadang obat ataupun herbal itu nggak mempan. Jangan-jangan karena secara mentalitas atau secara fisikly atau secara psikologis itu kita stres. Jadi kalau orang stres, herbal apapun nggak akan mempan. Jangankan herbal, obat apapun nggak akan mempan kalau kita stres. Nah dari pandemi ini kita bisa melihat orang tuh banyak yang stres. Itu kunci. Makanya berani bahagia, berani untuk bahagia, berani untuk nggak stres.
Itu berani memikirkan yang enggak, yang belum terjadi, sesuatu yang asumtif segala macam, nggak bisa tidur. Ketika orang stres tuh banyak mikir, jantung tak berdetak, akhirnya nggak bisa tidur. Gitu. Akibatnya apa? Ya terjadi masalah lambung, ya kena GERD gitu, kemudian kena masalah yang lain. Makanya banyak untuk masalah perempuan kadang-kadang nggak haid itu adalah salah satu catatannya adalah emosi dasar kita yang harus dievaluasi. Ada 7 emosi dasar, rasa senang, rasa sedih itulah contohnya. Itu kan penting untuk dievaluasi karena itu berkaitan dengan kesehatan gitu. Kan gitu. Makanya mari kita hidup lebih syukur lagi gitu, lebih sadar lagi gitu. Bahwa ini tuh amanah dari Allah. Kulit ini amanah dari Allah. Jadi nggak usah dirusak-rusak macam-macam gitu. Ya kita berani hidup lebih sederhana itu. Back to nature, beginning of nature. Itulah pembahasan di kesempatan ini gitu. Betul ya. Itu jadi masalah tante kamu itu ya ini menjadi catatan bagi. Jadi kalau ada orang sakit itu sebetulnya itu menjadi pelajaran bukan hanya bagi yang sakit, tapi bagi keluarganya juga. Itu. Jadi ini yang pentingnya kita. Nah inilah tandanya kita punya akal untuk berpikir. Nah kita dikasih Allah setengah akal itu menjadikan kita menjadi orang yang harusnya mengerti, mempelajari gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu berdoa ya Allah beri petunjuk. Kadang-kadang kita kan serakah mintanya minta ini minta itu gitu kan, tapi lupa untuk diminta untuk diberi petunjuk. Karena sebetulnya yang kita butuhkan itu petunjuk. Kalau kamu contoh nggak punya uang, jangan minta uang, tapi ya Allah berilah petunjuk. Karena petunjuk itu lebih berharga dari uang. Kalau orang sakit ya Allah berilah sembuh dan petunjuk untuk sembuh. Karena petunjuk itu luar biasa. Karena orang yang tersadarkan dapat hidayah kasar itu petunjuk gitu. Jadi kita harus meminta petunjuk kepada Allah. Tapi kadang-kadang kan manusia kan maksa doanya kan gitu. Dan cara pandangnya kadang-kadang materialisme aja, keinginan aja gitu. Gitu. Jadi sebenarnya Allah tuh ngerti apa yang kita butuhkan sebetulnya. Dan apa yang kita butuhkan itu kadang-kadang itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Karena apa yang ingin itu adalah nafsu, keinginan, selera. Nah itu harus ngerti. Ini bicara tentang bagaimana mengontrol hati ya, kolbu ya. Jadi makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Tibul Qulub dia mengatakan bahwa sehat itu ada 2. Yang bersehatnya kolbu atau hati kita, yang kedua fisik. Obat-obatan segala macam itu fisik. Nah kolbu kita juga harus perlu kesehatan. Jadi kita tata pikiran kita, nggak stres, berani untuk bahagia, bersyukur, itu satu nilai yang kemudian akan membuat kita sehat. Gitu di. Jadi cari contoh pemahaman tentang tante kamu yang sakit itu menjadi satu menyentuh hati. Harusnya menyentuh kolbu. Aku nggak mau seperti itu ya. Mari kita berubah. Gitu sih sebetulnya. Itu. Kalau bicara ini sih Mas, kalau berbicara tentang tadi pengobatan, bicara tentang penyakit, pengobatan dan herbal, hari ini kan banyak juga yang meragukan itu Mas. Artinya herbal itu sesuatu yang belum bisa diilmiahkan, belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Banyak juga yang meragukan hal itu, pengobatan herbal itu berbahaya, bahkan ada yang beberapa yang mengangkat pembahasan itu. Seorang ahli gizi pun membahas tentang itu. Dan kalau kita lihat juga bahwa perkembangan ini bahkan sebagai bentur-benturan. Padahal kalau kita lihat nenek moyang kita, saya dulu tuh kalau sakit ya, kalau demam misalnya, itu biasa sering dikasih perasan jeruk ataupun juga dari daun pare. Daun pare itu ditumbuk, di blender lah kalau udah sekarang ya, blender, diambil airnya, kemudian dikasih madu, suruh minum selama 3 hari kalau lagi demam. Itu ya artinya memang orang-orang dulu tuh sudah punya racikan sendiri mengenai tentang itu. Dan kenapa hari ini justru mempertanyakan itu, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang racikannya nggak pas gitu lah. Banyak juga yang mengatakan begitu. Jadi herbal itu sesuatu yang berbahaya ini gitu. Jadi sebenarnya gini, jadi ini kan karena mereka nggak tahu. Orang yang ragu dan nggak yakin itu karena mereka memang nggak tahu. Contoh aku tanya, di luar planet bumi ini ada apa? Kamu nggak ngerti kan? Lah karena kamu ngerti, kamu akan takut ke sana. Karena nggak ngerti. Situasinya itu membawa kita kepada kemungkinan-kemungkinan yang akhirnya asumtif gitu. Nah jadi bagaimana caranya? Ya kita learning, belajar gitu loh. Kita mempelajari gitu kan. Kalau tadi yang diceritain itu kan bahwa itu ada racikan-racikan itu kan kearifan lokal nenek moyang. Tugas kita mempelajari itu. Gitu. Jadi kalau toh misalkan racikan-racikan itu memiliki dampak itu kan, ya dampaknya paling diare, mencret kan gitu loh. Dan itu kan bagus membuang racun gitu. Tapi kalau obat-obatan kimia segala macam itu dampaknya itu kan resisten gitu. Karena dia sifatnya sintetis gitu loh. Bukan sifatnya organik. Tapi kalau kayak jeruk, kayak kunyit itu kan sifatnya organik. Dia lebih ramah kepada tubuh kita dibandingkan obat-obatan kimia kan gitu. Nah itulah tugas kita. Bagaimana kita mendorong. Sekarang saya tanya, mana sih obat asli Indonesia?
Obat-obatan kimia itu semuanya kebanyakan impor. Jadi justru saya mendorong dan ini menjadi satu motivasi kenapa kita melahirkan ASBO. Bagaimana kita menciptakan obat asli Indonesia. Indonesia itu kaya kan cengkeh, rimpang, jahe, kunyit, serai. Itu kan kekayaan yang di Eropa mungkin nggak ada. Kita akan dijajah gara-gara itu rempah-rempah dan herbal kan gitu. Kenapa ketika kita bisa mengusir penjajah kita makannya micin gitu loh, makannya makanan sintetis, kita nggak makan herbal, itu kan keliru gitu. Jadi cara pandang kita sama mindset kita sih, kita punya herbal, punya ini kan kekayaan alam. Tinggal para saintis membuktikan gitu loh ilmu mereka untuk meneliti lebih dalam, membuat obat asli Indonesia yang jauh lebih modern, lebih aman, lebih organik. Kenapa tidak dari jahe, dari kunyit, dari kelor gitu? Inilah kita melahirkan ASBO itu di situ. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan itu menjadi satu hal yang bermanfaat, yang sustainable gitu, berkelanjutan juga aman bagi tubuh kita. Kan gitu. Masa sih minum wedang jahe dimasalahkan, masa minum kapsul kelor dimasalahkan gitu. Tidak selamanya ilmiah itu benar. Makanya standar kebenaran itu bukan penelitian ilmiah. Kan gitu. Jadi penelitian ilmiah itu bisa salah, bisa benar gitu loh. Mungkin sekarang benar, tapi dari 10 tahun lagi itu salah. Kan gitu. Itu. Jadi makanya standar kebenaran bukan penelitian ilmiah. Nah ini cara pandang kita melihat itu. Menjadi kita lebih bijak. Dan kita lebih belajar lagi, kita akan menjadi lebih mengerti, lebih punya knowledge. Sehingga kita punya wisdom, punya kebijaksanaan. Itu yang penting banget sih. Itu jangan sampai kita tuh beda pendapat, terus kita menjudgment, kita menghukumi. Jangan sampai. Barangkali mungkin kalau kita nggak ngerti, apa ya yang dia lihat kok nggak aku lihat. Nah itu berarti itu lebih bijak gitu. Itu penting banget. Sehingga kita bisa memikirkan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik. Itu dengan kebijakan. Wisdom ini yang hari ini hilang. Kalau nenek moyang kita kan dulu punya wisdom, punya kearifan lokal. Itu yang hari ini hilang. Karena masyarakat sekarang serba instan. Maunya cepat, maunya apa? Ya sekarang kan itu kayak robot, maunya cepat segala macam. Padahal tangan kita kena pisau contoh tuh. Kan mereka nggak bisa waktu 1 menit langsung rapet, nutup sendiri kan nggak bisa kan itu ya. Emangnya Piccolo itu kan tangannya potong bisa ini kan itu kebanyakan nonton kartun kali ya. Jadi kalau misalkan kita kena pisau pasti kan butuh proses kan, harus bengkak dulu. Itu yang namanya proses inflamasi, itu proses tubuh. Dan itu namanya sunatullah, hukum alam. Gitu. Jadi harus bengkak dulu, bernanah dulu sampai akhirnya sembuh. Itu juga pengobatan butuh waktu gitu loh. Itu. Jadi kita tuh bukan mesin yang maunya cepet gitu loh. Itu apa sih cepet-cepet itu? Butuh apa coba? Semuanya butuh proses gitu. Sebagaimana terjadi siang dan malam ada waktunya. Kita juga dari bayi sampai sebesar ini juga butuh waktu. Itu butuh proses. Nah ini harus ngerti lagi tentang kehidupan. Back to nature itu kita mengerti siapa diri kita. Kita seorang makhluk kita ciptakan ada prosesnya. Gitu sih. Ya artinya kalau kita lihat ya Mas ya. Tadi mengenai tentang herbal, mengenai tentang alam ini. Kalau kita lihat ya dulu itu kan Indonesia itu kan artinya negara yang dijajah. Tapi negara yang dijajah mereka juga potensi-potensi dari daerah itu diambil kan, namanya dibawa ke Eropa. Rempah-rempah dan kehidupan yang alami tadi itu saling terkait ternyata. Dan dulu Indonesia bahkan itu menjadi negara adidaya. Negara adidaya itu dari sisi ekonomi menjadi dua terbaik kan, artinya juara 2 terbaik di dunia kalau kita lihat seperti itu. Dan kalau kita lihat hari ini memang artinya itu menjadi tantangan juga bagi kita. Dan apa yang menjadi PR besar dan kita lihat bahwa potensi tadi, bahkan ada yang mengatakan bahwa potensi rempah Indonesia, rimpangan-rimpangan dan herbal itu yang bisa menyaingi Cina yang hari ini kan. Kalau kita bicara tentang pengobatan alternatif, pengobatan herbal, pengobatan TCM, pengobatan alami, itu kan kita endingnya kemana? Ke Cina kan. Dan kalau kita lihat ini Indonesia itu memiliki potensi itu. Dan apa yang menjadi PR kita sebenarnya yang tantangan besar kita ini ke depan sih Mas? Jadi gini, jadi end game-nya tuh gini. Jadi gini, kita tuh hidup dengan keanekaragaman hayati yang banyak. Kita dikaruniai itu banyak rempah-rempah, banyak herbal segala macam. Mari kita gunakan gitu. Back to nature, the beginning of nature. Kita mulai membangun environment kita gitu, sehingga kita nanti akan satu kesimpulan untuk hidup yang lebih baik. Jangan sampai kita mengusir penjajah dengan perang, dengan politik, tapi ketika penjajahnya pergi, yang tadinya diambil penjajah itu nggak kita manfaatin gitu. Jadi kita kan lucu gitu loh. Penjajah datang ke negeri kita karena apa? Karena rempah, karena herbal, karena cengkeh, karena pala, karena kopi kan itu loh. Tapi ketika kita sudah merdeka itu nggak kita makan. Ya kita makan dari micin tadi contoh gitu ya. Jadi ini catatan. Jadi bagaimana kita sebenarnya pada satu kesimpulan bahwa mari kita back to nature, the beginning of
nature itu adalah bagaimana kita mulai menciptakan satu environment yang sehat gitu kan. Kita berani untuk makan sehat, berani makan sayur itu nggak pahit gitu kan. Berani hidup lebih sehat lagi, berani untuk mengerti bahwa penyakit itu sebuah berkah untuk kita belajar. Dan ini adalah tentang mindset, tentang cara pandang kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi, kehidupan itu lebih baik lagi ketika kita berani untuk mengatakan bahwa saya butuh belajar. Karena saya selalu mengatakan orang yang baik itu adalah orang yang tidak berhenti belajar dan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Gitu sih sebenarnya endingnya tuh gitu. Luar biasa, akhirnya kita dapat insight baru, kita mendapat pemahaman yang baru. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah menyaksikan. Nantikan juga, inilah kita Asbo Multiverse hadir untuk kita semua, dan nantikan di podcast selanjutnya. We talk about everything, ngobrol pintar dan beragam. Asbo Multiverse, we talk about everything.